Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 103, Maximilian. Villefort bangkit, merasa malu karena ketahuan tenggelam dalam ledakan duka yang tak terkendali. Jabatan mengerikan yang diembannya selama 25 tahun telah membuatnya lebih atau kurang bukan lagi manusia biasa. Pandangannya yang awalnya melayang, kini tertuju pada Morel. "Siapa Anda, Tuan?" tanyanya, sehingga lupa bahwa begini bukan cara yang layak memasuki rumah yang sedang berkabung. "Pergilah, Tuan, pergilah." Tapi Morel tetap diam, tak mampu melepaskan pandangannya dari ranjang yang kacau dan mayat pucat seorang gadis muda yang terbaring di atasnya. "Pergi, apakah kau tak dengar?" bentak Villefort. Sementara De Avigny maju untuk menggiring Morel keluar. Maximilian memandang sejenak pada jenazah itu, lalu mengamati seluruh ruangan dan akhirnya menatap kedua pria itu. Ia membuka mulut hendak berbicara, namun tak mampu mengucapkan apapun di tengah ribuan pikiran yang memenuhi kepalanya. Ia pun pergi, mencabik-cabik rambutnya sedemikian hingga Villefort dan De Avigny untuk sesaat teralih dari kesedihan mereka. Bertukar pandang yang seolah berkata, "Ia gila." Namun kurang dari 5 menit kemudian, tangga berderit di bawah beban luar biasa. Morel muncul, mengangkat dengan kekuatan luar biasa kursi roda Nortier, lalu membawanya naik ke tangga. Begitu tiba di lantai atas, ia meletakkan kursi itu di lantai dan mendorongnya cepat-cepat masuk ke kamar Valentine. Aksi ini hanya mungkin dilakukan berkat kekuatan adikodrati yang lahir dari gejolak emosi yang memuncak. Namun pemandangan paling mengerikan adalah ketika Nortier didorong mendekati ranjang. Wajahnya memancarkan seluruh makna yang tak bisa diucapkan. Matanya menggantikan semua indera yang tak berfungsi. Wajah pucat dan sorot matanya yang menyala-nyala tampak seperti penampakan yang mengerikan di mata Villefort. Setiap kali ia berhadapan dengan ayahnya, selalu terjadi bencana. "Lihat apa yang telah mereka lakukan," teriak Morel. Satu tangan bertumpu di sandaran kursi, tangan lainnya terulur ke arah Valentine. "Lihat, Bapak, lihatlah." Villefort mundur selangkah, tercengang melihat pemuda yang nyaris asing baginya, yang kini memanggil Nortier Bapak. Saat itu, seluruh jiwa sang tua seolah terpusat di matanya yang memerah. Urat-urat lehernya mengembang. Pipi dan pelipisnya menjadi ungu, seakan terserang epilepsi. Yang kurang hanyalah suara teriakan. Dan teriakan itu benar-benar keluar. Bukan dari mulutnya, melainkan dari setiap pori-porinya dalam keheningan yang mengerikan. De Avigny segera menghampiri sang tua dan menyuruhnya menghirup cairan penenang yang kuat. "Tuan," seru Morel menggenggam tangan basah sang lumpuh. "Mereka bertanya siapa aku, hak apa yang kumiliki di sini. Oh, kau tahu. Katakan pada mereka, katakan." Suara si pemuda itu tersendat oleh isak tangis. Dada Nortier naik turun oleh napas tersengal. Ia tampak seperti sedang mengalami penderitaan menjelang ajal. Namun lebih beruntung daripada si pemuda yang menangis tanpa air mata. Air mata kini berkilau di pelupuk mata Nortier. "Katakan pada mereka," desis Morel dengan suara serak. "Katakan bahwa aku tunangannya. Katakan bahwa ia kekasihku, gadis mulia, satu-satunya berkah dalam hidupku. Katakan, oh katakan, mayat itu milikku." Pemuda itu terhimpit beban penderitaan yang tak terkira. Jatuh berlutut di samping ranjang. Jari-jarinya mencengkram kain dengan kekuatan kejang. De Avigny tak tahan menyaksikan emosi yang begitu menyayat. Ia berpaling.
Villefort, tanpa meminta penjelasan lebih lanjut, tertarik oleh magnetisme tak terelakkan yang menarik kita pada mereka yang mencintai orang lain yang kita tangisi. Secara naluriah mengulurkan tangan pada si pemuda. Tapi Morel tak melihat apa-apa. Ia menggenggam tangan Valentine. Dan karena tak mampu menangis, ia meraung dalam rintihan, menggigit spray ranjang. Beberapa saat lamanya yang terdengar di kamar itu hanyalah isak tangis, ratapan, dan doa. Akhirnya Villefort yang paling tenang di antara mereka berkata, "Tuan," katanya pada Maximilian, "kau bilang kau mencintai Valentine, bahwa kalian bertunangan. Aku tak tahu tentang pertunangan ini, tentang cinta ini. Namun aku, sebagai ayahnya, memaafkanmu. Aku lihat kesedihanmu nyata dan mendalam, dan dukaku sendiri terlalu besar hingga tak ada ruang lagi bagi amarah. Tapi kau lihat sendiri, malaikat yang kau harapkan telah pergi dari dunia ini. Ia tak lagi punya urusan dengan pujian manusia. Berilah perpisahan terakhir, Tuan, pada jenazah sedihnya. Genggam sekali lagi tangan yang dulu kau harapkan menjadi milikmu. Lalu tinggalkan ia selamanya. Valentine kini hanya membutuhkan pelayanan seorang imam." "Kau keliru, Tuan," seru Morel, bangkit berlutut. Hatinya tertusuk rasa sakit yang lebih pedih dari sebelumnya. "Kau keliru. Valentine yang mati seperti ini bukan hanya butuh imam. Ia butuh pembalas dendam. Kau, Monsieur de Villefort, panggillah imam itu. Aku sendiri yang akan menjadi pembalasnya." "Apa maksudmu, Tuan?" tanya Villefort, gemetar oleh gagasan baru yang muncul dari delirium Morel. "Aku katakan kepadamu, 2 orang tinggal dalam dirimu. Sang ayah sudah cukup berkabung. Kini giliran sang jaksa menjalankan tugasnya." Mata Nortier berkilat. D'Avigny mendekat. "Tuan-tuan," kata Morel membaca semua yang berkecamuk di benak para saksi adegan ini. "Aku tahu apa yang kukatakan. Anda pun tahu sebaik aku apa yang akan kukatakan. Valentine telah dibunuh." Villefort menunduk. D'Avigny melangkah lebih dekat. Dan Nortier berkata, "Ya," dengan matanya. "Sekarang, Tuan," lanjut Morel, suaranya makin menggelegar. "Di zaman ini, tak seorang pun bisa mati secara kekerasan tanpa diselidiki. Apalagi jika ia gadis muda, cantik dan memikat seperti Valentine. Dan kini, Monsieur le Procureur du Roi," serunya dengan semangat membara. "Tak ada belas kasihan. Aku menuntut keadilan. Aku menuduh pembunuhan ini. Dan tugas tuanlah menemukan si pembunuh." Matanya yang tak kenal ampun menatap tajam Villefort, yang di sisi lain memandang bergantian antara Nortier dan D'Avigny. Namun alih-alih simpati, yang dilihatnya hanyalah keteguhan yang sama kerasnya dengan Maximilian. Nortier berkata, "Ya." "Dan aku pun berkata, tentu saja," sambung D'Avigny. "Tuan," kata Villefort, berusaha melawan kekuatan 3 pihak sekaligus dan emosinya sendiri. "Tuan keliru. Tak ada kejahatan di sini. Aku hanya korban takdir. Mengerikan memang, tapi tak ada pembunuhan." Mata Nortier menyala marah. D'Avigny bersiap bicara, tapi Morel mengangkat tangan, memerintahkan diam. "Dan aku katakan pembunuhan memang terjadi di sini," ujarnya. Suaranya lebih pelan namun tak kehilangan ketajamannya. "Aku katakan, ini korban keempat dalam 4 bulan terakhir. 4 hari lalu, nyawa Valentine sudah dicoba diracun. Namun ia selamat berkat kewaspadaan Monsieur Nortier. Kini dosisnya ditingkatkan, racunnya diubah, dan kali ini berhasil. Kau tahu semua ini sebaik aku, karena pria ini," ia menunjuk D'Avigny, "telah memperingatkanmu
baik sebagai dokter maupun sahabat. "Kau mengigau, Tuan," seru Villefort, sia-sia berusaha melepaskan diri dari jaring yang telah menjeratnya. "Mengigau?" kata Morel. "Baiklah, maka aku mengajukan banding pada Monsieur d'Avigny sendiri. Tanyakan padanya, Tuan. Apakah ia ingat kata-katanya di taman rumah ini pada malam kematian Madame de Saint-Méran? Kau kira kalian sendirian dan membicarakan kematian tragis itu, dan takdir yang kalian sebutkan saat itu adalah takdir yang kini membunuh Valentine." Villefort dan d'Avigny saling berpandangan. "Ya, ya," lanjut Morel. "Ingatlah adegan itu. Karena kata-kata yang kau kira hanya didengar oleh kesunyian dan sepi justru jatuh ke telingaku. Seharusnya setelah melihat kelalaian keji Monsieur de Villefort terhadap keluarganya sendiri, aku sudah melaporkannya ke pihak berwajib. Maka aku tak akan jadi kaki tangan dalam kematianmu seperti sekarang, Valentine tersayangku. Tapi si kaki tangan akan jadi si pembalas. Pembunuhan keempat ini nyata bagi semua orang. Dan jika ayahmu meninggalkanmu, Valentine, maka aku bersumpah yang akan mengejar si pembunuh." Kali ini, seolah alam akhirnya berbelas kasih pada tubuh yang nyaris pecah oleh kekuatannya sendiri. Kata-kata Morel tersumbat di tenggorokannya. Dadanya naik turun. Air mata yang selama ini memberontak, kini meledak. Ia menjatuhkan diri, menangis terseduh-seduh di samping ranjang. Lalu d'Avigny bersuara. "Dan aku juga," katanya pelan, "bergabung dengan Monsieur Morel menuntut keadilan. Darahku mendidih memikirkan aku pernah mendorong seorang pembunuh dengan kelambanan pengecutku." "Oh Tuhan yang penuh belas kasih," desis Villefort. Morel mengangkat kepalanya dan membaca mata sang tua yang berkilau dengan cahaya tak wajar. "Tunggu," katanya. "Monsieur Noirtier ingin bicara." "Ya," jawab Noirtier dengan ekspresi yang makin mengerikan karena seluruh jiwanya terpusat di matanya. "Apakah kau tahu siapa pembunuhnya?" tanya Morel. "Ya," jawab Noirtier. "Dan kau akan menunjukkan dia pada kami?" seru si pemuda. "Dengar, Monsieur d'Avigny, dengarlah." Noirtier memandang Morel dengan senyum melankolis yang dulu sering membuat Valentine bahagia, membuat perhatian si pemuda tertuju sepenuhnya. Lalu setelah memastikan lawan bicaranya terpaku pada matanya, ia melirik ke arah pintu. "Apakah kau ingin aku pergi?" tanya Morel dengan sedih. "Ya," jawab Noirtier. "Ah, Tuan, kasihanilah aku." Mata sang tua tetap tertuju pada pintu. "Bolehkah aku kembali?" tanya Morel. "Ya." "Haruskah aku pergi sendirian?" "Tidak." "Siapa yang harus kutemani? Jaksa ini?" "Tidak." "Dokter ini?" "Ya." "Jadi kau ingin tinggal sendirian dengan Monsieur de Villefort?" "Ya." "Apakah ia bisa memahamimu?" "Ya." "Oh," kata Villefort, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya karena penyelidikan akan dilakukan tanpa saksi. "Oh, tenanglah, aku bisa memahami ayahku." Saat mengucapkan kata ini, giginya bergemeletuk. D'Avigny mengambil lengan si pemuda dan menggiringnya keluar. Keheningan maut menyelimuti rumah itu. Seperempat jam kemudian, terdengar langkah kaki goyah dan Villefort muncul di ambang pintu ruangan tempat d'Avigny dan Morel menunggu. Satu tenggelam dalam renungan, satu dalam duka. "Kalian boleh masuk," katanya, lalu mengantar mereka kembali ke Noirtier. Morel menatap Villefort dengan penuh perhatian. Wajah sang jaksa pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di jarinya tergenggam serpihan pena yang telah ia remukkan hingga hancur.
Tuan-tuan, katanya dengan suara serak, berilah aku sumpah kehormatan bahwa rahasia mengerikan ini akan selamanya terkubur di antara kita. Keduanya mundur selangkah. Kumohon, lanjut Villefort. Tapi pelakunya, si pembunuh itu, seru Morel. Jangan khawatir tuan, keadilan akan ditegakkan, jawab Villefort. Ayahku telah mengungkap nama si pelaku. Ia haus balas dendam sebanyak kau. Namun ia juga memintamu, seperti yang kulakukan, untuk merahasiakan ini. Bukankah begitu, ayah? Ya, jawab Nortier tegas. Morel tak kuasa menahan seruan ngeri dan terkejut. Oh tuan, kata Villefort menahan lengan Maximilian. Jika ayahku, pria yang tak pernah mengenal belas kasihan meminta ini, karena ia tahu, percayalah, bahwa Valentine akan dibalas dengan cara yang mengerikan. Benar bukan ayah? Sang tua mengangguk. Ayah mengenalku. Aku telah berjanji padanya. Yakinlah tuan-tuan, dalam 3 hari, bahkan lebih cepat dari yang dituntut hukum, balas dendamku atas kematian anakku akan sedahsyat ini hingga hati paling berani pun akan gemetar. Sambil berkata demikian, ia menggertakkan gigi dan menggenggam tangan tak berdaya sang ayah. Apakah janji ini akan ditepati, Monsieur Nortier? Tanya Morel, sementara de Avigny memandang penuh selidik. Ya, jawab Nortier dengan ekspresi sukacita yang mengerikan. Kalau begitu bersumpahlah, kata Villefort, menyatukan tangan Morel dan de Avigny. Bersumpahlah kalian akan menjaga kehormatan keluargaku, dan biarkan aku membalas kematian anakku. De Avigny berpaling dan mengucapkan, ya, dengan lemah. Tapi Morel melepaskan tangannya lalu berlari ke ranjang. Ia mencium bibir dingin Valentine, lalu bergegas pergi sambil mengeluarkan rintihan panjang yang penuh keputusasaan dan derita. Seperti telah kita sebutkan, semua pelayan telah melarikan diri. Monsieur de Villefort terpaksa meminta Monsieur de Avigny mengatur semua persiapan pemakaman, terlebih karena kematian ini terjadi dalam keadaan mencurigakan. Menyaksikan penderitaan diam Nortier ketika air matanya mengalir tanpa suara adalah pemandangan yang mengiris hati. Villefort kembali ke ruang kerjanya. De Avigny pergi memanggil dokter resmi kota yang bertugas memeriksa jenazah, dan secara khusus disebut dokter orang mati. Monsieur Nortier menolak keras diajak pergi dari sisi cucunya. 1/4 jam kemudian, De Avigny kembali bersama rekannya. Pintu gerbang luar terkunci. Tak seorang pelayan pun tersisa. Villefort sendiri terpaksa membukakan pintu. Namun ia berhenti di tangga. Tak punya keberanian mengunjungi kamar kematian itu lagi. Kedua dokter pun masuk sendirian. Nortier duduk di samping ranjang, pucat, diam, tak bergerak seperti jenazah itu sendiri. Dokter distrik mendekat dengan sikap acuh seperti orang yang setengah hidupnya dihabiskan di antara orang mati. Ia mengangkat kain yang menutupi wajah sang gadis, lalu sedikit membuka bibirnya. Sayang sekali, kata de Avigny. Ia benar-benar mati, anak malang ini. Ya, jawab sang dokter singkat, lalu menjatuhkan kain yang diangkatnya. Nortier mengeluarkan suara serak, matanya berkilat. Dokter yang baik itu paham, sang tua ingin melihat cucunya sekali lagi. Maka ia mendekati ranjang, sementara rekannya mencuci jari yang telah menyentuh bibir mayat itu dengan klorida kapur. Perlahan ia membuka wajah pucat dan tenang itu, yang kini tampak seperti malaikat yang sedang tidur. Air mata yang muncul di mata sang tua adalah ucapan terima kasihnya. Sang dokter orang mati itu lalu meletakkan izin resmi di sudut meja. Dan setelah menunaikan tugasnya, diantar pergi oleh de Avigny. Villefort menemui mereka di depan ruang kerjanya.
Setelah berterima kasih dengan singkat, ia berpaling ke De Avigny dan berkata, "Sekarang panggil imam." "Apakah ada imam tertentu yang kau inginkan untuk berdoa bersama Valentine?" tanya De Avigny. "Tidak," jawab Villefort. "Panggil yang terdekat." "Yang terdekat," kata sang dokter, "adalah seorang pendeta Italia yang baik, tinggal di sebelah rumahmu. Haruskah ku minta ia datang saat lewat?" "De Avigny," kata Villefort, "kumohon, temani pria ini. Ini kuncinya, agar kau bisa keluar masuk sesukamu. Bawalah imam itu, dan kumohon, antarlah ia ke kamar anakku." "Apakah kau ingin bertemu dengannya?" "Aku hanya ingin sendirian. Kau pasti mengerti. Seorang imam pasti memahami duka seorang ayah." Monsieur de Villefort menyerahkan kuncinya, lalu kembali ke ruang kerjanya, tempat ia segera tenggelam dalam pekerjaan. Bagi sebagian watak, bekerja adalah obat bagi segala penderitaan. Saat kedua dokter keluar ke jalan, mereka melihat seorang pria berjubah berdiri di ambang pintu sebelah. "Inilah pendeta yang kumaksud," kata sang dokter pada De Avigny. De Avigny mendekati sang imam. "Tuan," katanya, "bersediakah kau memberi kebaikan besar pada seorang ayah malang yang baru saja kehilangan putrinya? Maksudku Monsieur de Villefort, Jaksa Agung Raja." "Ah," kata sang imam dengan aksen Italia yang kental. "Ya, aku dengar kematian telah menyentuh rumah itu." "Kalau begitu, tak perlu kujelaskan lagi tugas apa yang kau harapkan." "Justru aku hendak menawarkan diri, Tuan," jawab sang imam. "Itu misi kami, mendahului panggilan tugas." "Gadis muda," kata De Avigny. "Aku tahu, Tuan. Para pelayan yang melarikan diri telah memberitahuku. Aku juga tahu namanya Valentine dan aku sudah mendoakannya." "Terima kasih, Tuan," kata De Avigny, "karena kau telah memulai tugas sucimu. Berkenanlah melanjutkannya. Datanglah menjaga jenazah ini. Seluruh keluarga yang menderita ini akan berterima kasih." "Aku akan pergi, Tuan, dan aku tak ragu mengatakan tak ada doa yang lebih khusyuk daripada doaku." De Avigny menggenggam tangan sang imam. Tanpa bertemu Villefort yang masih sibuk di ruang kerjanya, mereka menuju kamar Valentine, yang keesokan malam akan diduduki para pengurus jenazah. Begitu masuk, mata Nortier bertemu mata sang abe. Tak diragukan lagi, ia membaca sesuatu yang istimewa di sana, karena ia memilih tetap tinggal. De Avigny meminta sang imam merawat yang masih hidup sekaligus yang telah tiada. Dan sang abe berjanji akan mencurahkan doanya untuk Valentine dan perhatiannya untuk Nortier. Agar tak terganggu dalam menjalankan tugas sucinya, sang imam segera bangkit begitu De Avigny pergi. Dan tidak hanya mengunci pintu tempat dokter itu keluar, tapi juga pintu yang menghubungkan ke kamar Madame de Villefort.